Kembali lagi di kisah Abu Nawas. Jangan lupa subscribe dan like dengan penuh kisah menariknya. Pada suatu masa ketika kota Baghdad berdiri megah sebagai pusat ilmu pengetahuan dan peradaban, hiduplah seorang lelaki yang dikenal luas karena kecerdasannya yang melampaui kebiasaan manusia pada umumnya. Ia bernama Abu Nawas. Penampilannya sederhana, pakaiannya kadang tampak lusuh, namun tutur katanya tajam dan pikirannya jernih. Di balik wajahnya yang sering tersenyum santai, tersimpan kecerdasan yang mampu mengguncang istana dan menundukkan kesombongan para pembesar. Banyak orang mengira Abu Nawas hanyalah seorang penghibur, pelawak, atau penggila syair, namun sesungguhnya ia adalah cermin bagi mereka yang lupa akan hakikat hidup. Pada masa itu, Khalifah Harun ar-Rasyid memerintah dengan tangan yang kuat. Ia dikenal sebagai pemimpin besar, adil, namun juga memiliki sifat keras terhadap siapapun yang dianggap menentang kewibawaannya. Istana dipenuhi para pejabat yang berlomba-lomba mencari muka, sementara rakyat kecil seringkali terabaikan. Abu Nawas, dengan caranya yang unik, kerap muncul sebagai suara kebenaran yang disampaikan melalui kelucuan dan kecerdikan, sehingga teguran yang tajam terasa ringan di telinga sang khalifah. Suatu pagi, ketika matahari Baghdad baru saja naik, terdengar kabar bahwa khalifah akan mengadakan majelis besar. Semua pejabat diwajibkan hadir, dan siapapun yang dianggap bijak boleh menyampaikan nasihat. Banyak ulama mempersiapkan kata-kata indah, para cendekiawan membawa kitab-kitab tebal, dan para penyair menghafal syair terbaik mereka. Abu Nawas datang paling akhir, tanpa kitab, tanpa catatan, hanya membawa sepotong roti kering di tangannya. Ketika tiba gilirannya berbicara, Khalifah Harun ar-Rasyid menatapnya dengan senyum tipis. "Wahai Abu Nawas," ujar Khalifah, "katanya engkau selalu punya kata-kata bijak. Hari ini, katakan kepadaku, apa yang paling berbahaya di dunia ini?" Abu Nawas mengunyah rotinya perlahan, lalu menatap Khalifah dengan tenang. "Yang paling berbahaya di dunia ini, wahai Amirul Mukminin, adalah kekuasaan yang lupa bahwa ia akan berakhir." Seluruh ruangan terdiam. Para pejabat saling berpandangan, khawatir ucapan Abu Nawas dianggap lancang. Namun Khalifah tidak marah. Ia justru tertawa pelan. "Lanjutkan," katanya. "Manusia yang miskin masih bisa berharap," lanjut Abu Nawas, "manusia yang bodoh masih bisa belajar, tetapi manusia yang berkuasa dan merasa dirinya abadi, dialah yang paling dekat dengan kehancuran." Kata-kata itu menyentuh hati sang khalifah. Ia mengangguk perlahan, menyadari kebenaran di balik kesederhanaan ucapan tersebut. Beberapa hari kemudian, terjadi peristiwa yang mengguncang istana. Seorang pejabat tinggi dilaporkan menindas rakyat, merampas tanah, dan memenjarakan orang-orang tak bersalah. Namun karena pejabat itu dekat dengan khalifah, tak seorang pun berani mengadukan langsung. Abu Nawas mendengar kabar itu di pasar, dari tangisan seorang janda tua yang kehilangan rumahnya. Malam itu, Abu Nawas duduk sendirian di bawah langit Baghdad yang bertabur bintang. Ia tahu bahwa kebenaran harus disampaikan, meski risikonya besar. Keesokan harinya, ia mendatangi istana tanpa undangan. Para penjaga mengenalnya dan membiarkannya masuk, karena Abu Nawas sering dipanggil khalifah untuk sekadar menghibur atau berdiskusi. Di hadapan khalifah, Abu Nawas berkata, "Wahai Amirul Mukminin, izinkan aku bercerita." "Ceritakan,"
Jawab Khalifah. Di sebuah negeri, kata Abu Nawas, hidup seekor singa yang bijak. Ia menunjuk seekor serigala untuk menjaga domba-domba rakyat. Awalnya serigala tampak setia, tetapi lama-kelamaan ia memakan domba-domba itu satu persatu. Ketika rakyat mengadu, sang singa tidak percaya, karena serigala selalu memuji-muji dirinya. Khalifah terdiam. Lalu apa yang terjadi? Tanyanya. Ketika singa sadar, domba telah habis, dan serigala menjadi terlalu gemuk untuk dikejar, jawab Abu Nawas. Wajah Khalifah berubah. Ia memahami maksud cerita itu. Tanpa banyak bicara, ia memerintahkan penyelidikan. Kebenaran pun terungkap, dan pejabat zalim itu dihukum. Rakyat Baghdad bersyukur, dan nama Abu Nawas kembali disebut sebagai pembela kaum lemah. Namun keberanian Abu Nawas tidak selalu diterima dengan baik. Suatu ketika, beberapa pejabat iri memfitnahnya. Mereka mengatakan bahwa Abu Nawas menghina istana dan merusak wibawa Khalifah. Harun ar-Rasyid, yang kala itu sedang letih oleh urusan negara, memerintahkan agar Abu Nawas dipenjara sementara. Penjara Baghdad gelap dan lembab. Banyak orang menangis di dalamnya. Namun Abu Nawas duduk tenang, bahkan tersenyum. Seorang tahanan bertanya, "Mengapa engkau tersenyum, padahal kita semua menderita?" Abu Nawas menjawab, "Karena penjara ini hanya mengurung tubuh, bukan pikiran. Dan selama pikiranku bebas, aku tidak benar-benar di penjara." Malam demi malam, Abu Nawas mengajarkan para tahanan tentang kesabaran, tentang harapan, dan tentang Tuhan yang Maha Adil. Penjara yang semula penuh keluh kesah berubah menjadi tempat perenungan. Para penjaga heran melihat para tahanan menjadi lebih tenang. Ketika kabar itu sampai ke telinga Khalifah, hatinya tersentuh. Ia memanggil Abu Nawas dan membebaskannya. "Wahai Abu Nawas," kata Khalifah, "engkau mengajarkan hikmah bahkan di tempat yang paling gelap." Abu Nawas tersenyum. "Karena cahaya, wahai Amirul Mukminin, tidak pernah memilih tempat." Di tahun-tahun berikutnya, Abu Nawas semakin dikenal bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi karena ketulusan niatnya. Ia tidak mencari harta, tidak mengejar jabatan. Ia hidup cukup, berbagi dengan fakir miskin, dan menghabiskan malam-malamnya dengan merenung dan menulis syair tentang kehidupan. Suatu hari, Abu Nawas jatuh sakit. Tubuhnya lemah, namun matanya tetap jernih. Khalifah datang menjenguknya. "Wahai sahabatku," ujar Harun ar-Rasyid dengan suara lirih, "apa nasihat terakhirmu untukku?" Abu Nawas menarik napas panjang. "Ingatlah," katanya perlahan, "bahwa engkau bukan besar karena istanamu, bukan mulia karena mahkotamu, tetapi karena keadilanmu. Jika engkau ingin dikenang, ringankanlah beban rakyatmu, bukan kemegahan singgasanamu." Air mata menetes di pipi sang Khalifah. Ia menggenggam tangan Abu Nawas erat-erat. Tak lama kemudian, Abu Nawas wafat dengan tenang. Kota Baghdad berduka, rakyat kecil menangis, para ulama mendoakan, dan istana kehilangan suara jujur yang selama ini mengingatkan tanpa menyakiti. Namun kisah Abu Nawas tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hidup dalam cerita, dalam hikmah, dan dalam pelajaran bahwa kecerdasan sejati bukan untuk meninggikan diri, melainkan untuk menegakkan kebenaran. Ia mengajarkan bahwa humor bisa menjadi senjata yang lembut, bahwa kejujuran tidak harus kasar, dan bahwa keberanian sejati adalah berkata benar di hadapan kekuasaan. Sejak hari itu, nama Abu Nawas dikenang sebagai simbol kebijaksanaan rakyat,
cermin bagi para pemimpin, dan pengingat bagi setiap manusia bahwa hidup ini singkat, sementara kebaikan akan terus hidup sepanjang zaman.
Awal peristiwa cuaca aneh di Baghdad. Pada suatu hari di Baghdad, kota yang terkenal dengan pasar-pasar yang ramai, pedagang rempah, tukang cerita, dan kehidupan malam yang hangat oleh cahaya lentera minyak, cuaca mendadak berubah menjadi aneh. Langit yang biasanya cerah tiba-tiba diselimuti awan hitam tebal, seolah ada tirai kelabu yang menutupi seluruh kota. Tidak ada suara petir, tidak ada angin kencang, namun hujan turun perlahan, sebuah hujan yang tenang, namun anehnya tanpa henti. Awalnya, para penduduk Baghdad tidak mempermasalahkannya. Hujan adalah berkah, dan semua orang selalu bersyukur atasnya. Anak-anak masih bermain di depan rumah, pedagang masih menawarkan dagangannya di pasar, dan suara tawa masih terdengar di sepanjang jalan. Tetapi ketika hari sudah malam dan hujan masih belum berhenti, warga mulai bertanya-tanya. Ketika memasuki hari kedua, hujan belum juga mereda. Ketika memasuki hari ketiga, hujan masih turun dengan intensitas yang sama, tidak deras, tapi tanpa henti seperti air yang sengaja ditumpahkan dari langit. Sungai Tigris mulai naik, parit-parit di jalan mulai penuh. Rumah-rumah mulai kebanjiran. Baghdad yang biasanya riuh dengan kehidupan kini berubah menjadi kota yang diliputi kekhawatiran. Orang-orang mulai berlarian menyelamatkan barang-barang dari genangan air, pedagang menutup kios lebih cepat, dan suara doa terdengar di berbagai sudut kota memohon agar hujan berhenti. Di tengah suasana panik itu, nama Abu Nawas kembali menjadi perbincangan. Sebagian warga berharap kelak sang pujangga jenaka itu akan kembali menolong Baghdad dari musibah seperti yang pernah ia lakukan sebelum-sebelumnya, meski tidak semua masalah serius adalah tugas Abu Nawas. Namun entah mengapa, masyarakat selalu percaya bahwa kalau Abu Nawas sudah turun tangan, pasti ada kejadian luar biasa yang terjadi, kadang konyol, kadang tak masuk akal, tapi anehnya hampir selalu berhasil. Sementara itu, istana Khalifah Harun al-Rasyid juga tidak tenang. Para menteri dan penasehat kerajaan berjalan mondar-mandir di aula kerajaan dengan wajah penuh ketegangan. Hujan yang tak berhenti bukan hanya soal banjir, tapi juga mengenai ancaman pada ekonomi, kesehatan, dan keamanan kota. Jika hujan berlangsung lebih lama, Baghdad bisa lumpuh. Akhirnya, sang khalifah memerintahkan sesuatu yang tidak semua penasihat menyetujui. Panggil Abu Nawas. Para penasehat terdiam seketika. Sebagian dari mereka menahan tawa, sebagian lagi merasa itu adalah ide gila. Bagaimana mungkin urusan bencana alam diserahkan pada Abu Nawas? Dia memang cerdas, tetapi seringkali tingkah laku dan strateginya tidak ortodoks, dan itu membuat sebagian pejabat tidak menyukainya. Menteri pertama menyampaikan keberatan, "Wahai Amirul Mukminin, bukankah lebih baik memanggil ahli astronomi, ahli cuaca, atau ulama besar?" Abu Nawas adalah pelawak, penyair, dan orang penuh muslihat. Masalah ini terlalu serius. Namun Khalifah menggeleng perlahan dengan pandangan tajam. Seriusnya masalah bukan penentu siapa yang menyelesaikannya, melainkan siapa yang mampu menyelesaikannya. Ucapan itu membuat seluruh ruangan sunyi. Semua merasa tidak berdaya, karena memang tidak ada satupun yang memiliki jawaban. Para ahli astronomi hanya mengatakan bahwa fenomena ini tidak umum, sedangkan para ulama memohon hujan berhenti tapi langit masih tetap menurunkan air. Akhirnya, sekelompok penjaga dikirim mencari Abu Nawas. Abu Nawas yang enggan dipanggil. Ketika penjaga istana tiba di rumah Abu Nawas, mereka mendapati rumah kecil yang sedikit tergenang air di bagian depan. Abu Nawas sedang bersantai di beranda, menikmati teh, seolah keadaan banjir sama sekali tidak mengganggunya. Ketika salah satu penjaga berkata bahwa Khalifah memanggilnya, Abu Nawas langsung menggeleng keras. "Tidak,
Aku tidak mau datang ke istana saat hujan deras dan banjir seperti ini. Nanti sandalku basah. Penjaga terkejut. Ini bukan urusan sandal, Abu. Abu Nawas menjawab santai sambil mengangkat kakinya ke kursi agar tidak terkena air. Sandal basah bisa menyebabkan kaki dingin. Kaki dingin bisa membuatku masuk angin. Kalau aku masuk angin, aku bisa sakit. Kalau aku sakit, siapa yang akan menghibur Baghdad? Para penjaga hampir frustrasi. Mereka tidak tahu apa harus tertawa atau marah. Akhirnya salah satu dari mereka berkata, Khalifah akan murka jika kau menolak. Abu Nawas menegakkan tubuhnya dan mengelus jenggot tipisnya. Kalau begitu, katakan pada Khalifah bahwa untuk datang ke istana aku butuh perahu kerajaan dan 1 ekor keledai. Para penjaga makin bingung. Untuk apa keledai dalam perahu? Abu Nawas menjawab santai, bagaimana aku tahu apa yang akan terjadi nanti? Lebih baik bersiap sejak awal daripada menyesal kemudian. Tidak punya pilihan, para penjaga akhirnya kembali ke istana membawa pesan yang membingungkan itu, yang membuat seluruh istana lebih heran. Khalifah menyetujui permintaan Abu Nawas. Perjalanan Abu Nawas ke istana. Keesokan harinya, sebuah perahu kerajaan menjemput Abu Nawas. Di dalam perahu itu ada seekor keledai, seperti permintaannya. Warga Baghdad yang melihat pemandangan ini tidak bisa menahan tawa. Bayangkan, di tengah banjir, perahu kerajaan membawa seorang penyair bersama seekor keledai, disambut oleh para penjaga istana dengan wajah serius. Selama perjalanan, Abu Nawas mengelus kepala keledai itu. Jangan takut, wahai sahabat keledai. Kalau kita tenggelam, paling tidak kita tenggelam bersama. Para penjaga hanya bisa berpandangan satu sama lain, mencoba bersabar. Namun ada sesuatu yang tidak mereka sadari, Abu Nawas bukan sekadar bercanda. Ia sedang mengamati. Sepanjang perjalanan, ia melihat arus air, mendengar suara hujan, dan memperhatikan sungai Tigris yang meluap. Wajahnya yang biasanya penuh candaan berubah serius dari waktu ke waktu. Ia seperti tengah menghitung sesuatu dalam pikirannya. Ketika tiba di istana, Abu Nawas turun dari perahu dengan santai, namun membiarkan keledai ikut turun ke pelataran istana. Para penjaga panik dan ingin menyingkirkan keledai itu, tetapi Abu Nawas berkata, "Siapa yang berani menyentuh keledaiku, dialah yang bertanggung jawab atas semua akibatnya nanti." Entah kenapa, ancaman itu sukses membuat semua orang takut melakukannya. Pertemuan Abu Nawas dan Khalifah. Ketika Abu Nawas masuk ke aula kerajaan, air hujan masih berjatuhan dari ujung serbannya. Khalifah Harun al-Rashid memandangnya dengan senyum samar. "Wahai Abu Nawas, masalah kota kita semakin parah. Hujan tidak berhenti, sungai meluap, rakyat panik. Apakah kau dapat menemukan jalan keluar?" Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia memejamkan mata sejenak, lalu berkata pelan namun jelas. "Sebelum menjawab, izinkan aku bertanya, apakah kita sedang meminta hujan berhenti karena banjir, atau kita ingin mengetahui mengapa hujan ini turun tanpa henti?" Pertanyaan itu membuat seluruh ruangan terdiam. Tidak ada yang memikirkan perbedaan antara dua hal itu. Semua hanya ingin hujan berhenti, tapi Abu Nawas menunjukkan bahwa masalah sebenarnya lebih dalam dari itu. Khalifah akhirnya berkata, "Tentu kita ingin tahu penyebabnya, agar kejadian ini tidak terulang lagi." Abu Nawas tersenyum tipis. "Kalau begitu izinkan aku bekerja dengan caraku sendiri. Dan satu syarat lagi, jangan satu pun mencoba menghalangi apa yang akan aku lakukan nanti, walaupun tampak gila." Semua penasihat kerajaan saling pandang. Mereka sudah tahu betapa berbahayanya memberi Abu Nawas kebebasan penuh. Tetapi mereka juga tahu, di antara semua orang di Baghdad,
hanya Abu Nawas yang mungkin membawa keajaiban. Khalifah mengangguk. Kau bebas melakukan apapun, selama Baghdad selamat. Abu Nawas membungkuk dengan hormat lalu berkata, kalau begitu, banjir akan berakhir. Tapi bersiaplah, aku akan membuat seluruh Baghdad tercengang. Membuat manusia bertelur. Sudah bertahun-tahun Baginda Raja Harun al-Rashid ingin mengalahkan Abu Nawas. Namun perangkap-perangkap yang selama ini dibuat, semua bisa diatasi dengan cara-cara yang cemerlang oleh Abu Nawas. Baginda Raja tidak putus asa. Masih ada puluhan jaring muslihat yang telah disiapkannya untuk menjerat dan menghukum Abu Nawas. Baginda Raja beserta para menterinya sering mengunjungi tempat pemandian air hangat yang hanya dikunjungi para pangeran, bangsawan dan orang-orang terkenal. Pada suatu sore yang cerah ketika Yang Mulia Raja sedang mandi di kolam, ia berkata kepada para menterinya, "Aku punya akal untuk menjebak Abu Nawas," kata Baginda Raja dengan wajah yang ceria. "Apakah itu wahai Paduka yang mulia?" tanya salah seorang menteri. "Kalian tak usah tahu dulu. Aku hanya ingin kalian datang lebih dini besok sore. Jangan lupa, datanglah besok sebelum Abu Nawas datang karena aku akan mengundangnya untuk mandi bersama-sama kita," kata Baginda Raja memberi pengarahan. Baginda Raja memang sengaja tidak menyebutkan tipuan apa yang akan digelar besok. Abu Nawas pun diundang untuk mandi bersama Baginda Raja dan para menteri di pemandian air hangat yang terkenal itu. Keesokan harinya, Baginda Raja dan para menteri sudah datang lebih dahulu. Baginda membawa 19 butir telur ayam. 18 butir dibagikan kepada para menterinya, dan 1 butir lagi untuk dirinya sendiri. Kemudian Baginda memberi pengarahan singkat tentang apa yang telah direncanakannya untuk menjebak Abu Nawas. Ketika Abu Nawas datang, Baginda Raja beserta para menteri sudah berendam di kolam. Abu Nawas pun lalu melepas pakaian dan langsung ikut berendam. Abu Nawas berharap-harap cemas. Kira-kira permainan apa lagi yang akan dihadapinya? Mungkin permainan kali ini lebih berat karena Baginda Raja tidak memberi waktu untuk berpikir. Tiba-tiba Baginda Raja membuyarkan lamunan Abu Nawas. Beliau lalu berkata kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, aku mengundangmu mandi bersama karena ingin mengajak engkau ikut dalam permainan kami," kata Baginda Raja. "Permainan apakah itu Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas belum mengerti. "Kita sekali-kali melakukan sesuatu yang secara alami hanya bisa dilakukan oleh binatang. Sebagai manusia, kita harus bisa melakukannya dengan cara kita masing-masing," jawab Baginda sambil tersenyum. "Hamba belum mengerti Baginda yang mulia," kata Abu Nawas agak ketakutan. "Masing-masing dari kita harus bisa bertelur seperti ayam. Dan barang siapa yang tidak bisa bertelur, maka ia harus dihukum," tegas Baginda. Abu Nawas tidak berkata apa-apa. Wajahnya nampak murung, semakin yakin dirinya tak akan bisa lolos dari lubang jebakan Baginda dengan mudah. Melihat wajah Abu Nawas murung, wajah Baginda Raja semakin berseri-seri. "Nah sekarang apa lagi yang kita tunggu? Kita menyelam lalu naik ke atas sambil menunjukkan telur kita masing-masing," perintah Baginda Raja. Baginda Raja dan para menteri pun mulai menyelam,
kemudian naik ke atas satu persatu dengan membawa sebutir telur ayam. Abu Nawas masih di dalam kolam. La tentu saja tidak sempat mempersiapkan telur karena ia memang tidak tahu kalau ia diharuskan bertelur seperti ayam. Kini Abu Nawas tahu kalau Baginda Raja dan para menteri telah mempersiapkan telur masing-masing satu butir. Karena belum ada seorang manusia pun yang bisa bertelur dan tidak akan pernah ada yang bisa. Karena dadanya mulai terasa sesak, Abu Nawas cepat-cepat muncul ke permukaan, dan kemudian naik ke atas. Baginda Raja langsung mendekati Abu Nawas. Abu Nawas nampak tenang, bahkan ia berlaku aneh. Tiba-tiba saja ia mengeluarkan suara seperti ayam jantan berkokok, keras sekali sehingga Baginda dan para menterinya merasa kaget dan heran. "Ampun tuanku yang mulia, hamba tidak bisa bertelur seperti Baginda dan para menteri," kata Abu Nawas sambil membungkuk hormat. "Kalau begitu engkau harus dihukum," kata Baginda Raja bangga. "Tunggu dulu wahai tuanku yang mulia," kata Abu Nawas memohon. "Apalagi wahai Abu Nawas?" tanya Baginda tidak sabar. "Paduka yang mulia, sebelumnya izinkan hamba membela diri. Sebenarnya kalau hamba mau bertelur, hamba tentu mampu. Tetapi hamba merasa menjadi ayam jantan maka hamba tidak bertelur. Hanya ayam betina saja yang bisa bertelur." "Kukuruyu," kata Abu Nawas sambil membusungkan dada. Baginda Raja tidak bisa berkata apa-apa. Wajah Baginda dan para menteri yang semula ceria penuh kemenangan kini mendadak berubah menjadi merah padam karena malu. Sebab mereka dianggap ayam betina. Abu Nawas memang cerdik. Karena merasa malu, Baginda Raja Harun al-Rasyid dan para menteri pun segera berpakaian dan kembali ke istana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Memang Abu Nawas banyak akalnya dan telah diakui oleh para ilmuwan sebagai ahli mantik atau ilmu logika. Gampang saja baginya untuk membolak-balikkan dan mempermainkan kata-kata guna menjatuhkan mental lawan-lawannya. Sebuah tebakan jitu. Suatu hari, Baginda Raja Harun al-Rasyid terlihat murung. Semua menterinya tidak ada yang sanggup menemukan jawaban dari dua pertanyaan Baginda. Bahkan para penasihat kerajaan pun merasa tidak mampu memberi penjelasan yang memuaskan Baginda. Padahal Baginda sendiri ingin mengetahui jawaban yang sebenarnya. Mungkin karena amat penasaran, para penasihat pun menyarankan agar Abu Nawas saja yang memecahkan dua teka-teki yang membingungkan itu. Tidak begitu lama Abu Nawas pun dihadapkan. Baginda mengatakan bahwa akhir-akhir ini ia sulit tidur karena diganggu oleh keingintahuan menyingkap dua rahasia alam. "Tuanku yang mulia, rahasia alam manakah yang tuanku maksud?" tanya Abu Nawas penasaran. "Aku memanggilmu untuk menemukan jawaban dari dua teka-teki yang selama ini menggoda pikiranku," kata Baginda. "Dapatkah hamba memecahkan kedua teka-teki itu, tuanku?" tanya Abu Nawas yang mulai khawatir. "Pertama, di manakah sebenarnya batas alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan kita?" tanya Baginda. "Di dalam pikiran wahai Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas tanpa sedikit pun perasaan ragu. "Tuanku yang mulia, ketidakterbatasan itu muncul karena adanya keterbatasan, dan keterbatasan itu ditanamkan oleh Tuhan di dalam otak manusia.
Maka dari itu manusia tidak akan pernah tahu di mana batas jagat raya ini. Sesuatu yang terbatas tentu tak akan mampu mengukur sesuatu yang tidak terbatas, lanjut Abu Nawas. Baginda mulai tersenyum karena merasa puas mendengar penjelasan Abu Nawas yang masuk akal. Kemudian Baginda melanjutkan teka-teki yang kedua. Wahai Abu Nawas, manakah yang lebih banyak jumlahnya? Bintang-bintang di langit ataukah ikan-ikan di laut? Tanya Baginda. Ikan-ikan di laut, jawab Abu Nawas dengan tangkas. Bagaimana kau bisa langsung memutuskan begitu? Apakah engkau pernah menghitung jumlah mereka? Tanya Baginda heran. Paduka yang mulia, bukankah kita semua tahu bahwa ikan-ikan itu setiap hari ditangkapi dalam jumlah besar? Namun walaupun begitu, jumlah mereka tetap banyak seolah-olah tidak pernah berkurang karena saking banyaknya. Sementara bintang-bintang itu tidak pernah rontok, jumlah mereka juga banyak, jawab Abu Nawas meyakinkan. Seketika itu rasa penasaran yang selama ini menghantui Baginda sirna tak berbekas. Baginda Raja Harun al-Rasyid pun memberi hadiah kepada Abu Nawas dan istrinya berupa uang yang cukup banyak. Mengambil mahkota dari surga. Tidak seperti biasa hari itu Baginda tiba-tiba ingin menyamar menjadi rakyat biasa. Beliau ingin menyaksikan kehidupan di luar istana tanpa sepengetahuan siapapun agar lebih leluasa bergerak. Baginda mulai keluar istana dengan pakaian yang amat sederhana layaknya seperti rakyat jelata. Di sebuah perkampungan beliau melihat beberapa orang berkumpul. Setelah Baginda mendekat, ternyata seorang ulama sedang menyampaikan kuliah tentang alam barzah. Tiba-tiba ada seorang yang datang dan bergabung di situ, bertanya kepada ulama itu. Kami menyaksikan orang kafir pada suatu waktu dan mengintip kuburnya, tetapi kami tiada mendengar mereka berteriak dan tidak pula melihat penyiksaan-penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Maka bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat mata? Tanya orang itu. Ulama itu berpikir sejenak kemudian ia berkata, untuk mengetahui yang demikian itu harus dengan panca indera yang lain. Ingatkan kamu dengan orang yang sedang tidur. Dia kadangkala bermimpi dalam tidurnya digigit ular, diganggu dan sebagainya, juga merasa sakit dan takut ketika itu, bahkan memekik dan keringat bercucuran pada keningnya, merasakan hal semacam itu seperti ketika tidak tidur. Sedangkan engkau yang duduk di dekatnya menyaksikan keadaannya seolah-olah tidak ada apa-apa, padahal apa yang dilihat serta dialaminya adalah dikelilingi ular-ular. Maka jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata lahir melihatnya, mungkinkah engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam barzah? Jelas sang ularna. Baginda Raja terkesan dengan penjelasan ulama itu. Baginda masih ikut mendengarkan kuliah itu. Kini ulama itu melanjutkan kuliahnya tentang alam akhirat. Dikatakan bahwa di surga tersedia hal-hal yang amat disukai nafsu, termasuk benda-benda. Salah satu benda itu adalah mahkota yang amat luar biasa indahnya. Tak ada yang lebih indah dari barang-barang di surga karena barang-barang itu tercipta dari cahaya. Saking indahnya, sebuah mahkota di surga jauh lebih bagus daripada dunia beserta isinya. Baginda pun makin terkesan.
Beliau lalu pulang kembali ke istana karena sudah tidak sabar ingin menguji kemampuan Abu Nawas. Baginda pun memerintahkan menterinya untuk memanggil Abu Nawas ke hadapannya. Aku ingin engkau pergi ke surga sekarang juga dan membawakanku mahkota surgawi yang konon katanya tercipta dari cahaya itu. Bersediakah engkau, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Sanggup Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas langsung menyanggupi tugas yang mustahil dilaksanakan itu. Tetapi Baginda harus menyanggupi pula satu syarat yang akan hamba ajukan, lanjut Abu Nawas dengan percaya diri. Sebutkan syarat itu, tegas Baginda Raja. Hamba mohon Baginda menyediakan pintunya agar hamba bisa memasukinya, kata Abu Nawas. Pintu apa? Tanya Baginda belum mengerti. Pintu alam akhirat, jawab Abu Nawas. Apa itu? Tanya Baginda ingin tahu. Hari kiamat, wahai Baginda Raja yang mulia. Setiap alam memiliki pintu. Pintu menuju alam dunia adalah rahim ibu, pintu menuju alam barzah adalah kematian. Dan pintu menuju akhirat adalah hari kiamat, Abu Nawas menjelaskan kepada Baginda Raja. Surga itu ada di akhirat. Kalau Baginda masih menghendaki hamba mengambil mahkota dari surga, maka dunia ini harus kiamat dulu. Lanjut Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun terdiam. Di sela-sela kebingungannya, Abu Nawas bertanya lagi kepada Baginda Raja. Masihkah Baginda menginginkan mahkota dari surga? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja tidak menjawab, beliau hanya diam 1000 bahasa. Sejenak kemudian Abu Nawas pun mohon diri karena ia sudah tahu jawabannya. Membangun istana di awan. Abu Nawas belum kembali. Kata istrinya ia bersama seorang pendeta dan seorang ahli yoga sedang melakukan pengembaraan suci. Padahal saat itu Baginda amat membutuhkan bantuan Abu Nawas. Beberapa hari terakhir ini Baginda merencanakan membangun istana di awang-awang, karena sebagian besar raja-raja negeri sahabat telah membangun bangunan-bangunan yang luar biasa. Baginda pun tidak ingin menunggu Abu Nawas lebih lama lagi. Beliau lalu mengutus beberapa orang kepercayaannya untuk mencari Abu Nawas. Namun mereka tidak berhasil menemukan Abu Nawas, karena Abu Nawas ternyata sudah berada di rumah ketika mereka baru berangkat. Abu Nawas lalu menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid. Baginda pun amat riang. Saking gembiranya, beliau mengajak Abu Nawas bergurau. Setelah saling tukar-menukar cerita lucu, Baginda pun mulai mengutarakan rencananya. Aku sangat ingin membangun istana di awang-awang agar aku lebih terkenal di antara raja-raja yang lain. Adakah kemungkinan keinginanku itu terwujud wahai Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Tidak ada yang tidak mungkin dilakukan di dunia ini Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas berusaha mengikuti arah pembicaraan Baginda. Kalau menurut pendapatmu hal itu tidak mustahil diwujudkan, maka aku serahkan sepenuhnya tugas ini kepadamu, kata Baginda puas. Abu Nawas terkejut, ia menyesal telah mengatakan kemungkinan membuat istana di langit. Namun nasi telah menjadi bubur. Kata-kata yang telah didengar Baginda tidak dapat ditarik kembali. Baginda memberi waktu Abu Nawas beberapa minggu.
Rasanya tak ada yang lebih berat bagi Abu Nawas kecuali tugas yang diembannya sekarang. Jangankan membangun istana di langit, membangun sebuah gubuk kecil pun sudah merupakan hal yang mustahil dikerjakan. Hanya Tuhan saja yang mampu melakukannya, gumam Abu Nawas. Hari-hari berlalu seperti biasa. Tak ada yang dikerjakan Abu Nawas kecuali memikirkan bagaimana membuat Baginda merasa yakin kalau yang dibangun itu benar-benar istana di langit. Seluruh ingatannya dikerahkan dan dihubung-hubungkan. Abu Nawas bahkan berusaha menjangkau masa kanak-kanaknya. Sampai ia ingat bahwa dulu ia pernah bermain layang-layang. Dan inilah yang membuat Abu Nawas girang. Abu Nawas tidak menyia-nyiakan waktu lagi, bersama beberapa kawannya merancang layang-layang raksasa berbentuk persegi 4. Setelah rampung, Abu Nawas lalu melukis pintu-pintu, jendela-jendela dan omamen-omamen lainnya. Ketika semuanya selesai, Abu Nawas dan kawan-kawan menerbangkan layang-layang raksasa itu dari suatu tempat yang dirahasiakan. Begitu layang-layang raksasa berbentuk istana itu mengapung di angkasa, penduduk negeri gempar, Baginda Raja pun girang bukan kepalang. Benarkah Abu Nawas berhasil membangun istana di langit? Dengan tidak sabar, beliau didampingi beberapa orang pengawal bergegas menemui Abu Nawas. Abu Nawas pun berkata dengan bangga, "Paduka yang mulia, istana pesanan Paduka telah rampung," kata Abu Nawas merendah. "Hebat sekali engkau, Abu Nawas," kata sang raja memuji Abu Nawas. "Terima kasih Baginda yang mulia," kata Abu Nawas. "Lalu bagaimana caranya aku ke sana?" tanya Baginda. "Dengan tambang Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas dengan tenang. "Kalau begitu siapkan tambang itu sekarang. Aku ingin segera melihat istanaku dari dekat," kata Baginda tidak sabar. "Maafkan hamba Paduka yang mulia. Hamba kemarin lupa memasang tambang itu, sehingga seorang kawan hamba tertinggal di sana dan tidak bisa turun," kata Abu Nawas mulai berkelit. "Bagaimana denganmu, Abu Nawas? Dengan apa engkau turun ke bumi?" tanya Baginda. "Dengan menggunakan sayap Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas dengan bangga. "Kalau begitu buatkan aku sayap supaya aku bisa terbang ke sana," kata Baginda. "Paduka yang mulia, sayap itu hanya bisa diciptakan dalam mimpi," kata Abu Nawas menjelaskan. "Engkau berani mengatakan aku gila sepertimu?" tanya Baginda sambil melotot. "Ya, Baginda, kurang lebih seperti itu," jawab Abu Nawas tangkas. "Apa maksudmu?" tanya Baginda lagi. Baginda sendiri tahu bahwa membangun istana di awang-awang adalah pekerjaan yang mustahil dilaksanakan. Tetapi Baginda tetap menyuruh hamba mengerjakannya. Sedangkan hamba juga tahu bahwa pekerjaan itu mustahil dikerjakan. Tetapi hamba tetap menyanggupi titah Baginda yang tidak masuk akal itu, kata Abu Nawas berusaha menjelaskan kepada Baginda Raja. "Sebenarnya siapa di antara kita yang gila?" tanya Baginda mulai jengkel. "Saya rasa kami berdua gila, Yang Mulia," jawab Abu Nawas tanpa keraguan. Tanpa menoleh ke belakang, Baginda Raja kembali ke istana ditemani oleh para pengawalnya. Abu Nawas berdiri sendiri sambil menatap ke arah istana yang melayang di angkasa.